kami dari kelompok 4, di sini kami akan menampilkan sebuah roleplay yang bertema pengambilan spesimen darah. Untuk itu, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Fauzan Bijar, saya sebagai pasien. Perkenalkan, saya Nafisa Ida Inayati sebagai keluarga pasien. Perkenalkan, saya Risma Amelia Putri sebagai perawat 1. Perkenalkan, saya Larasati sebagai perawat 2. Perkenalkan, saya Bunga Citra Sutinamala sebagai kepala ruang. Perkenalkan, saya Nafisa Syarafa sebagai narator 1. Perkenalkan, saya Silani Rafalisaki sebagai narator 2. Pengambilan spesimen darah merupakan salah satu tindakan invasif yang paling sering dilakukan di pelayanan kesehatan, baik untuk keperluan diagnostik, pemantauan terapi, maupun screening penyakit. Karena bersifat invasif, tindakan ini berisiko menjadi jalur penularan infeksi apabila tidak dilakukan sesuai dengan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi atau biasa disebut dengan PPI. Dalam video ini akan ditunjukkan bagaimana langkah-langkah dalam pengambilan darah vena yang benar dan dilengkapi dengan penjelasan ilmiah di setiap tindakannya. Cuci tangan dilakukan sebelum kontak dengan pasien untuk memutus rantai transmisi mikroorganisme antara petugas dan pasien. Selamat pagi Mas, saya perawat Risma dan ini rekan saya perawat Laras. Boleh Mas sebutkan nama dan tanggal lahir agar saya cocokkan dengan gelang identitas. Nama saya Fauzan Bijar, tanggal lahir 6 Juni 2003. Baik, sudah sesuai dengan data di formulir permintaan laboratorium. Kami akan mengambil sampel darah Mas untuk pemeriksaan laboratorium sesuai instruksi dokter ya. Prosesnya hanya beberapa menit. Mungkin akan terasa sedikit nyeri seperti dicuci saat baru masuk. Apakah Mas bersedia? Iya Sus, saya bersedia. Apakah aman, Sus? Aman Bu, kami menggunakan alat sekali pakai yang steril untuk setiap pasien. Sarung tangan dipakai sebagai pelindung tambahan karena kontak dengan darah beresiko menjadi jalur pajangan patogen yang ditularkan melalui darah seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Tourniquet dipasang untuk membendung aliran balik vena sehingga vena lebih mudah terlihat dan teraba. Namun, pemasangannya tidak boleh lebih dari 1 menit karena dapat menyebabkan hemokonsentrasi yang mempengaruhi hasil pemeriksaan. Pemilihan jenis tabung harus disesuaikan dengan jenis pemeriksaan karena setiap tabung memiliki kandungan aditif yang berbeda. Misalnya, tabung ETA untuk pemeriksaan hematologi, sehingga kesalahan pemilihan tabung dapat mempengaruhi keakuratan hasil pemeriksaan. 3. Pengambilan darah sudah selesai, saya perawat Risma dan Laras izin kembali ke ruangan perawat. Apabila ada keluhan Mas, bisa pencet bel di samping atau langsung ke ruang perawat. Baik, terima kasih, Sus. Ya, sama-sama. Pengambilan spesimen darah yang aman bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga konsistensi menerapkan prinsip PPI di setiap langkahnya. Mulai dari cuci tangan, identifikasi pasien, teknik aseptik, hingga pembuangan alat tajam yang benar. Dengan menerapkan prosedur ini secara konsisten, risiko infeksi baik bagi pasien maupun petugas kesehatan dapat diminimalkan, dan keakuratan hasil pemeriksaan laboratorium dapat lebih terjamin. Itu saja yang dapat kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sempurna dan perilaku yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.